kita akan memasuki acara khotbah. Sekali lagi, selamat datang dan selamat sabat. Sebelum memulai acara khotbah pada sabat hari ini, saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Ayat bersautan terdapat di 2 Timotius 3 ayat 10-17 dan jemaat yang mewakili adalah Salomo Pardede. Lagu buka terdapat di lagu Sion 498 Pemuda Sekalian. Doa buka akan dibawakan oleh Pendeta Muda Jonathan Takaria. Persembahan diiringi lagu Doa Yabes. Doa persembahan akan dibawakan oleh Ibu Dian. Ayat inti terdapat di 2 Timotius 3 ayat 16-17. Lagu untuk khotbah Rohmu yang Hidup. Khotbah akan dibawakan oleh Pendeta Muda Jonathan Takaria. Lagu tutup terdapat di lagu Sion 273 Dengar Lonceng Surga. Doa tutup dan doa berkat akan dibawakan oleh Pendeta Muda Jonathan Takaria dan dilanjutkan lagu Kami Memuji Kebesaran-Mu dan diakhiri oleh pengumuman. Kami informasikan kembali untuk menghormati firman Tuhan dan demi ketenangan kita bersama, kami akan memute mikrofon dan di akhir acara nanti akan kami buka kembali. Untuk memulai acara khotbah kita, ayat bersautan kita terdapat di 2 Timotius 3 ayat 10-17. Apakah Salomo sudah siap? Sepertinya Salomo tidak ada. Apakah Kak Karlin boleh menggantikan? Boleh, Eca. Oke, baik. 2 Timotius 3 ayat 10-17. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku, jemaat. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, jemaat. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu, jemaat. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita bersama-sama. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Baik, untuk membuka acara khotbah kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu yang terdapat di lagu Sion 498 Pemuda Sekalian. Sambut sekarang juga panggilan-Mu ya Yesus. Kami berjanji setia dan memberi segala daya. Pemuda sekalian berserah pada Yesus. Pemuda sekalian kalahkan semua dosa, gunakan tiap talenta untuk selamatkan jiwa. Pemuda sekalian berserah pada Yesus. Doa buka akan dibawakan oleh Pendeta Muda Jonathan Takaria. Mari kita berdoa. Tuhan, perbaktian yang kami lakukan ini untuk kemuliaan-Mu. Biarlah nyanyian, pujian, semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dan dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami.
Tuhan tolong jamah hati saudara-saudara, sahabat-sahabat kami, orang-orang yang kami kasihi, yang belum bisa hadir di tempat ini. Biar mereka bisa segera mengikuti Zoom ini, dan biarlah dapat merasakan berkat yang sama. Tuhan tolong internet, laptop, HP yang kami gunakan campur tangan supaya semua bisa berjalan dengan lancar, dan kami bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami serahkan perbaktian ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Kita akan sama-sama mengumpulkan persembahan diiringi lagu 2 Yabes. Persembahan dibawakan oleh Ibu Dian. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk hari Sabat-Mu yang suci ini. Engkau masih mempertemukan kami kembali di sini. Barusan saja kami menyerahkan sebagian dari berkat yang Engkau telah berikan kepada kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati itu, dan juga Tuhan memberkati tangan-tangan yang belum sempat memberikan Tuhan dengan berkat yang sama. Berkati acara selanjutnya Tuhan, dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih. Ayat inti kita terdapat di 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Untuk menyambut firman Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan dan menyanyikan lagu Romo yang Hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku.
Silakan Pak Pendeta. Berdoa. Tuhan, lingkupi hamba di bawah kaki salib-Mu, ialah firman yang hamba bawakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Oke. Shalom, selamat sahabat. Selamat sahabat. Shalom, selamat sahabat. Bagaimana kabarnya saudara-saudara orang-orang muda? Ini adalah acara KKR orang-orang muda ya. Jadi sahabat ini kita punya kesempatan untuk belajar Alkitab. Saudara, tolong doakan saya karena internet yang saya gunakan sepertinya bermasalah. Jadi saya coba sambungkan ke handphone. Dan apabila saudara mendengar suara-suara keributan, saya tinggal di kos-kosan, jadi bukan saya tinggal sendiri di sini. Oke, sebentar. Tadi saya sudah hubungkan. Oke. Bagaimana internet? Apakah jelas? Jelas ya? Saudara-saudara? Terima kasih. Jelas. Baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk orang-orang muda Mount Moria yang sudah memberikan saya kesempatan untuk membawakan firman Tuhan pada hari Sabat ini. Ya, tadi pagi saya baru saja memimpin sekolah Sabat di gereja saya melayani di Setiabudi. Ya, ini kali pertama saya bawa renungan di gereja Mount Moria ya. Ya, puji syukur kepada Tuhan, kita semua punya kesehatan yang baik, punya kehidupan yang Tuhan selalu perhatikan. Ya, sampai saat ini saya masih ingat sekali dulu waktu Mount Moria dulu masih Mount Carmel, pertama kali saya pelayanan di STC Senayan. Saya ingat sekali dulu setiap Sabat saya selalu pergi naik bus. Saya sudah lupa 69 kan 66. Saya diantar bapak saya pergi ke terminal, terus setiap pagi subuh-subuh, karena ini gerejanya di mall ya saudara-saudara, gerejanya di mall, jadi saya bantu untuk bongkar pasang, nanti pulang gereja, orang tua semua keluarga saya pulang duluan, nanti saya pergi dengan teman saya, sahabat saya waktu itu, Om Ricky Sebo, ya jadi saya naik motor nanti ikut dia ke Kelapa Gading, baru nanti diantar saya ke Warakas, ya pengalaman yang luar biasa. Dan sejujurnya karena pelayanan di gereja Mount Carmel dulu di STC Senayan itu, saya putuskan saya mau jadi pendeta. Itu awal mulanya, saudara-saudara, kalau boleh tahu ya. Karena jujur saja, saya sangat tertarik sekali dengan pelayanan seperti itu, ya. Dan ternyata waktu saya ambil keputusan itu, saya melalui banyak hal, banyak melalui. Dan inilah saya saat ini, ya. Tuhan berikan kesempatan, Tuhan kasih saya anugerah bisa jadi pelayan Tuhan, ya. Puji syukur. Oke, saudara-saudara, judul firman Tuhan yang saya bawakan pagi hari ini adalah seluruh kebenaran dalam satu buku. Ya, bahas tentang Alkitab. Ya, pasti kalau ada KKR, hal pertama yang dibahas itu adalah firman Tuhan ya. Firman Tuhan. Oke. Kalau bahas Alkitab, kalau mau bahas tentang KKR, saudara-saudara, kebaktian, kebangunan rohani. Saya mau bahas mengenai kebahagiaan sejati. Saudara, kita hidup di dunia ini, kita cari satu hal, kebahagiaan sejati. Entah kebahagiaan itu sumbernya dari mana, intinya adalah pasti kita semua di dunia ini dengan bahagia. Siapa orang yang tidak mau hidup dengan bahagia? Kita semua mau kita hidup bahagia. Ya. Kita semua mau kehidupan kita semua bahagia. Tapi pertanyaannya, apa sumber kebahagiaan sejati? Ya. Banyak orang bertanya, apa sih sumber kebahagiaan sejati? Bagaimana supaya saya bisa dapat kebahagiaan yang sejati?
Apa sebenarnya kebahagiaan sejati? Ya, kita dari kecil belajar, tentu saja sandang, pangan, papan. Yang pertama makanan. Makanan sumber kebahagiaan sejati? Mungkin karena saat ini kita semua bekerja supaya kita bisa makan. Ya. Financial freedom, kalau bahasa anak muda zaman sekarang, financial freedom, supaya saya kalau beli si boba, atau kalau saya beli mau makan steak, saya tinggal beli, nggak perlu mikir lagi. Jangan saya kalau ngobrol sama anak muda zaman sekarang, keren-keren ya, anak murid saya, keren-keren. Jadi apa? Bagaimana nanti kalian mau besar apapun, sir, katanya. Yang penting, apapun pendeta, yang penting saya nanti kalau saya mau beli steak yang harganya 80.000, saya nggak perlu mikir. Ya, saya waktu pelayanan di sini, saya mau beli makan warteg aja, saya harus hitung-hitungan. 13.000, nasi pakai tempe, pakai sayur. Tapi nggak apa-apa, puji Tuhan. Itu berkat dari Tuhan ya. Apa kata Alkitab mengenai makanan? Mari kita ambil Alkitab kita. Hari ini kan bahas Alkitab ya. Jadi saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita, Amsal 17. Amsal 17 ayat yang pertama. Kita buka Alkitab kita, Amsal 17. Saya sengaja nggak tulis ayatnya, supaya semua baca Alkitabnya. Amsal 17 ayat yang pertama mengatakan, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Oh, Amsal bilang, lebih baik sekerat roti yang kering, tapi disertai dengan ketentraman. Ketentraman adalah salah satu dari kebahagiaan sejati. Oh, berarti makanan nggak bisa kita jadikan jadi sumber kebahagiaan sejati. Nggak bisa ya. Ya orang-orang muda, bertaraklah dalam hal makanan. Nanti saya akan bahas sedikit. Ya. Kemudian, bagaimana dengan rumah mewah? Waduh, ini kalau rumah mewah nih, semua orang pengen punya rumah mewah ya. Semua orang pengen punya rumah mewah. Saya pernah pelayanan 1 kali di Jakarta. Pendeta ini bilang, saya nggak apa-apa terlihat seperti orang yang tidak punya, Jonathan. Mobil saya sederhana, pakaian sederhana, tapi saya punya banyak tanah. Saya pengen punya rumah saya di mana-mana. Kalau bisa, setiap provinsi saya punya rumah. Kenapa? Supaya saya kemanapun saya pergi, saya bisa punya tempat bernaung. Saya tidak mau hidup menumpang sama orang. Bagaimana saya mau melayani umat Tuhan kalau saya hidupnya masih menumpang sama orang, bikin susah orang. Dia bilang, oh bagus juga visi pendeta ini. Pelajaran buat saya waktu itu yang masih belajar ya. Bagaimana dengan rumah mewah? Ya, rumah mewah ini, wow, saya pernah datang ke rumah orang, saya tanya, ini sekeluarga cuma berdua, anak satu. Saya tanya, kenapa Pak, rumahnya besar sekali? Dia bilang, iya kalau saya punya rumah mewah, puji syukur. Saya nyaman aja, senang aja punya rumah mewah. Meskipun kosong ya, nggak ada apa-apa, nggak ada orang isinya, kosong. Bagaimana dengan rumah mewah? Bisa jadi sumber kebahagiaan sejati? Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-9. Mari kita buka lagi Alkitab kita. Dikatakan, lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Dia bilang, setahu sudut soto rumah, tahu soto rumah bagian atas. Ada satu bagian kalau di rumah itu ada satu bagian di atas yang sempit. Soto rumah itu biasanya ditaruh dengan gudang, jadi gudang ya biasanya ya. Bilang lebih baik tinggal pada sudut soto rumah daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar. Ya, ini kiasan ya saudara-saudara. Artinya apa? Rumah nggak bisa jadi sumber kebahagiaan sejati. Ada orang yang tinggal di rumah luas, rumahnya gede, tapi nggak ada kebahagiaan. Ada orang yang tinggal cuma sepetak kamar, makan di situ, tidur di situ, buang air besar lagi. Ganti baju di situ, tapi bahagia hidupnya, senang, bahagia hidupnya. Ya rumah nggak bisa jadi sumber kebahagiaan sejati. Apalagi? Oh, ini dia, ya. Ya kemarin-kemarin ada orang muda, masih muda, umurnya di bawah saya nih, afiliator, kaya, kerja 6 tahun, 5 tahun jadi kaya. Dia sempat tanya, kalian umur 23 tahun bisa apa? Nah, sekarang saya bisa jawab, umur 23 tahun saya masih hidup dan nggak di penjara, saya bilang. Ya, bangga sekali dengan kaya. Katanya murah banget, katanya ya kan. Apa harta kekayaan bikin sumber bahagia? Ada yang bilang mungkin enggak ya, enggak. Siapa bilang? Saudara, waktu kita habis untuk cari duit ya. Ya, ada di sini yang kerja 1 hari
8 jam, ada yang 9 jam, bahkan ada yang 18 jam, 14 jam. Ya, kerja tak jenuh-jenuhnya kerja supaya apa? Supaya bisa punya hidup yang lebih baik katanya. Ya, kita nggak bisa pungkiri itu. Tapi saya mau bilang, orang-orang muda, apa harta kekayaan menjadi sumber kebahagiaan? Banyak orang muda yang bilang enggak. Orang muda itu bilang enggak. Tapi banyak orang muda yang rela jual hidupnya demi harta. Banyak orang muda yang rela jual segalanya demi harta. Demi punya freedom financial. Bahasa kerennya ya. Banyak. Saya mau bilang, Alkitab mau bilang dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20. Katakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi mengadakan karat, merusakannya dan mencuri, dan pencuri membongkar serta mencurinya, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak memakan, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Saudara, teman-teman, orang-orang muda, harta justru jadi satu malapetaka pada akhirnya nanti buat orang-orang. Yesus bilang lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Kalau gitu kita nggak usah kaya ya Pak Pendeta. Oh enggak, bekerja, cari duit. Tapi jangan sampai hal itu membuat saya jauh dari Tuhan. Jangan sampai. Ya, jangan sampai. Bagaimana dengan pasangan yang cantik dan ganteng? Ini bisa jadi sumber kebahagiaan? Ya, kita banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang jatuh karena hubungan seperti ini. Ya, Raja Daud, Salomo, ada banyak cerita di Alkitab hamba Tuhan yang terjatuh karena lawan jenis. Ya, apakah pasangan yang cantik dan ganteng sumber kebahagiaan sejati? Ya, yang penting saya punya pasangan yang baik, hidup saya tenang. Kita bilang dalam Amsal 31 ayat yang ke-30. Kita buka Alkitab kita, Amsal ke-30, Amsal 31 ayat yang 30. Dikatakan, Amsal 31 ayat yang ke-30 dikatakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Memang kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia. Ya. Ada di sini yang kalau ngaca, wah saya cantik banget ya. Saya ganteng banget ya. Teman-teman, orang-orang muda itu nggak bertahan lama. Sebentar lagi akan timbul kerutan-kerutan di wajahmu. Kalau pasanganmu mencintai engkau karena engkau cantik atau ganteng, karena parasmu, karena make up-mu, bentar lagi semuanya itu akan hilang, sirna, saudara-saudara. Ya, itu akan hilang dalam waktu sekejap. Ya, so apa sumber kebahagiaan sejati? Bagaimana saya bisa dapat kebahagiaan kalau gitu pendeta? Semuanya itu nggak jadi sumber kebahagiaan. Apa sumber kebahagiaan sejati? Wahyu 1 ayat 3. Nah, ini buka Alkitabnya. Wahyu 1 pasal yang ketiga. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang terus di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Berbahagialah mereka yang membacakan dan mendengarkan kata-kata nubuat ini. Lalu apa sumber kebahagiaan sejati, saudara-saudara? Firman Tuhan. Ya. Kenapa? Kok firman Tuhan? Ada apa dengan firman Tuhan? Apa yang menarik dari firman Tuhan sehingga itu jadi sumber kebahagiaan? Kok bisa? Bagaimana bisa firman Tuhan jadi sumber kebahagiaan? Itu cuma buku kok. Isinya juga cerita-cerita yang nggak masuk di akal kalau dipikir secara logika.
Mana mungkin ada orang dimakan ikan terus bisa dilepehin lagi. Orang kalau dimakan ikan keluarnya dari mana, saudara? Belakang. Saudara kalau makan keluar dari mana? Ke belakang, kamar mandi. Mana mungkin ada orang berjalan-jalan dalam api? Kok bisa orang berjalan dalam api? Orang yang lempar aja mati, kok mereka yang di dalam dapur api masih hidup? Bro, pernah nggak mikir kayak gitu? Baca Alkitab. Mana mungkin 5 roti dan 2 ikan kasih makan 5.000 orang laki-laki doang. Berarti mungkin ada 15.000 orang dikasih makan. Kok bisa? Saudara nggak pernah baca Alkitab, makanya bingung kayaknya kalau diceritain tentang itu kayaknya, kok bisa? 2 Petrus 1 ayat 21. Kita buka Alkitab kita, 2 Petrus 1 ayat yang ke-21. Katakan, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang. 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama. Saudara, Alkitab ditulis sama orang-orang yang berbeda-beda. Ya. Kurang lebih 40 dalam waktu 1.500 sampai 2.000 tahun. Temanya satu, saudara. Saudara baca dari awal sampai akhir, temanya satu. Keselamatan. MC-nya siapa? MC-nya nih, pemerannya siapa? Pemeran utamanya. Dialah Yesus. Antagonisnya? Iblis. Tujuannya? Mau kasih tahu ke kita semua apa yang sebenarnya terjadi. Saudara, kita dibikin bingung. Sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi? Apa sih yang terjadi antara Tuhan dan setan? Kenapa saya harus hidup begini? Orang bilang akibat dosa saudara saya begini. Ada orang kayak gitu kan, udah jatuh dalam dosa berkali-kali, akibat dosa ini semua. Ada orang hidupnya susah, akibat dosa semua. So, kalau mau mengerti, baca Alkitab. Ayat inti kita. Ini fungsi Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kebenaran, untuk mengatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini kalau kita belajar Alkitab, ini selalu ayat yang selalu ada. Ini fungsi Alkitab, saudara-saudara. Ini fungsi Alkitab. Mengajar, menyatakan kesalahan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini fungsi Alkitab. Ya. Apa cuma ini? Cuma itu doang, udah mengajar, menyatakan kesalahan, udah memperbaiki kelakuan. Ya, kalau itu mah di buku-buku motivator juga ada kok yang bilang, yang menyatakan kesalahan, yang mengajar, yang mendidik juga ada banyak kok. Tanpa Alkitab juga banyak. Tapi bukan cuma itu, saudara-saudara. Orang seringkali baca ini, udah titik. Saya mau coba kita berpikir lebih dalam. Alkitab telah menjadi buku yang paling dibenci. Buku yang paling dianiaya. Ya, ada Raja Nero, dia memusnahkan Alkitab. Sekarang tempatnya jadi pusat percetakan Alkitab. Ya. Ada banyak orang ilmuwan filsuf yang bertanya nih, Alkitab benar atau enggak sih? Ya. Ada banyak orang yang berusaha untuk memusnahkan Alkitab, tapi Alkitab tetap ada. Justru sekarang udah diciptakan dalam berbagai macam bahasa. Alkitab juga isinya penggenapan, saudara-saudara. Ya. Bagaimana pelayanan dan kematian Yesus sudah digenapi di Perjanjian Lama, tempat kelahirannya yang ajaib, bintang yang akan mengumumkan kemunculannya, pengkhianatan yang akan menjadi korbannya, kematiannya, kebangkitannya. Saudara, nubuatan terjadi, saudara. Digenapi semuanya. Masih ada yang belum tapi akan digenapi. Semua benar, saudara. Kalau buka TikTok, wah, tanda-tanda akhir zaman. Ini dia. Alkitab berisi seluruh prinsip yang manusia perlu pahami supaya dapat dilayakan, baik untuk kehidupan yang sekarang maupun kehidupan yang akan. Saudara, mari kita belajar Alkitab
Saya kasih 2 contoh. Bagaimana cara kita untuk memahami Alkitab. Banyak yang bilang Alkitab nggak relevan ke masa sekarang, nggak bisa. Apa yang bisa kita ambil dari Alkitab, ya kan? Orang-orang muda Kristen ngomong kayak gitu, ya gimana? Alkitab nggak bisa. Jadi kita lebih baik pakai buku-buku yang pena inspirasi aja, buku-buku yang pendeta buat, pionir-pionir Advent buat. Saya sedih sekali kalau ada orang Kristen, orang muda Advent, dia lebih dulu baca pena inspirasi, dia lebih dulu baca buku Roh Nubuat daripada baca Alkitab. Jadi kalau ada acara yang dibaca apa? Buku pena inspirasi, buku Roh Nubuat. Nggak mau dibaca Alkitab dulu, padahal Alkitab sudah ada, saudara-saudara. Ya. Oke, mari kita buka Bilangan 21 ayat 9, 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Saudara boleh buka, saya akan terangin sedikit. Bilangan 21 ayat 9 ini cerita mengenai bangsa Israel yang dipatok ular. Ya, ini zaman Musa. Tuhan bilang ngapain? Musa bangun patung ular. Siapapun yang memandang kepada patung ular itu mereka akan selamat. Siapa yang suruh bangun patung ular itu, saudara-saudara? Allah. Allah itu sendiri yang suruh bangun patung ular. Ingat ya, yang suruh bangun siapa? Allah. 2 Raja-Raja 18 ayat 4. Nah, kita buka. Apa yang terjadi? Ini menarik, saudara. Saya waktu baca ini, wah, boleh-boleh juga nih. Dibilang, dialah yang menjatuhkan bukit-bukit pengorbanan, yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaka. Yang dibuat siapa? Musa. Di Bilangan, disuruh bangun sama Allah. Di 2 Raja-Raja, disuruh dihancurkan. Artinya apa? Alkitab sendiri memiliki wahyu secara revolusioner. Bertahap, saudara. Jadi, Alkitab ini bukan sesuatu yang kaku, yang nggak bisa dipakai di zaman sekarang. Pelajaran pertama. Allah pertama suruh bangun, akhirnya itu disalahgunakan, menjadi berhala, dan akhirnya dihancurkan. Artinya apa? Segala sesuatu yang ada di dalam Alkitab, itu kalau kita nggak baca lengkap, maka kita akan salah kaprah. Kenapa orang salah kaprah? Baca, wah, ini boleh, tapi di perjanjian baru, ini nggak boleh, di perjanjian baru udah dibolehkan kok. Banyak orang yang ngomong kayak gitu nggak baca perjanjian lama. Ya. Lalu bagaimana dengan Matius 5 ayat 21 sampai 48? Oh, ini lebih ngeri lagi. Ini lebih ngeri lagi, saudara, Matius 5 ini. Ini maksud saya mulai 21 sampai 48. Ayat 21, saudara boleh baca. Kalau saudara punya waktu, saudara boleh baca. Ini bagus. Dia bilang gini, nenek moyang kita siapa? Ini zaman Musa. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Musa bilang yang membunuh harus dihukum. Yesus bilang kalau kamu marah, kamu harus dihukum. Marah sama dengan membunuh. Prinsipnya sama. Kenapa orang membunuh? Kenapa orang marah? Karena kurang sabar. Itu sebabnya kita harus apa? Sabar. Prinsipnya satu, standarnya berbeda. Kenapa standarnya berbeda, saudara-saudara? Saya mau tanya nih. Kenapa standarnya berbeda? Kita lihat, bangsa Israel waktu keluar dari Mesir, mereka habis dijajah sekian ratus tahun, hidup tanpa aturan, hidup penuh dengan amarah, hidup diperbudak. Kalau Allah langsung kasih standar yang tinggi sama mereka, habislah mereka semua. Allah kasih standar yang ringan aja, apa masih ada yang habis? Masih ada 3.000 orang yang harus Musa di Sinai, orang-orang yang nggak selamat. Bahkan cuma 2 orang yang masuk ke tanah Kanaan. Allah kasih standar yang... Bagaimana kalau Allah langsung kasih standar seperti yang di Matius ini? Kalau kamu marah, maka kamu akan mati. Kalau saudara baca ayat selanjutnya dibilang, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, siapa yang memandang perempuan? Yesus bilang jangan berzina. Berzina sini secara fisik. Baru Yesus bilang kalau kamu lihat saudaramu nggak pakai apa, melihat saudaramu kamu udah pengen, kamu udah berzina. Baru dibilang lagi, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Zaman dulu ada kota berkubu, saudara. Kalau ada yang mati, boleh lari ke kota berkubu. Zaman dulu kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus bilang kalau kamu ditampar pipi kananmu, apa? Kasih pipi kirimu. Ya, jadi Alkitab bukan sesuatu yang kaku. Saudara kalau baca Alkitab, saudara nggak perlu baca buku yang lain. Alkitab sudah tulis. Standarnya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Standarnya berbeda. Prinsipnya ada apa?
mengampuni. Yesus bilang ampuni. Zaman dulu Yesus masih Allah masih bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Karena apa? Karena kedegilanmu Allah kasih standar. Karena apa? Allah ingin selamat, Allah ingin kita selamat. Tapi sekarang kalau engkau ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Artinya apa? Pengampunan, saudara. Bagaimana dengan soal berzina tadi? Zaman Musa boleh kasih surat cerai. Yesus bilang kalau kamu bercerai, kalau kamu meninggalkan pasanganmu, kamu sama dengan berzina. Artinya apa? Setialah, saudara. Enak ya belajar Alkitab sebenarnya. Sayangnya kita nggak belajar Alkitab. Sayangnya kita cuma dengar dari orang, dari mulut ke mulut. Orang Advent kan gitu. Saya orang Advent gitu. Dengar KKR, dibacain sama pendetanya, A sampai Z. Keluar kita udah kayak orang yang paling tahu. Padahal kita nggak baca isinya sebenarnya apa, maksudnya apa. Ya, kita nggak baca Alkitab maksudnya apa. Ya, baru dibilang lagi, kasihlah sesama manusia, bencilah musuhmu. Yesus bilang Allah bilang jangan bergaul sama bangsa-bangsa. Allah kan bilang ya jangan menikah sama orang kafir. Ya kan? Allah bilang jangan kamu kalau disuruh bunuh satu bangsa bunuh. Di sini Allah bilang kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jangan pandang bulu. Standar yang berbeda. Prinsipnya apa? Kasih, saudara-saudara. Itu kita dapat dari mana? Dapat dari baca Alkitab. Nggak dapat dari buku yang mana baca Alkitab. Saudara baca Alkitab, bilang Alkitab tuh ngeri. Isinya cuma pembunuhan, pembantaian. Saudara baca Alkitab nggak lengkap. Saudara baca Alkitab cuma setengah-setengah. Baca Alkitab cuma mau ambil apa yang saudara butuhkan. Ya, baca Alkitab, aduh saya alinya apa ya, saya buka deh. Yang ada apa, saudara, maksudnya Alkitab itu apa? Alkitab adalah surat cinta Allah buat manusia. Wih, kok surat cinta isinya serem banget, pendeta. Ada isinya cerita, saya pernah baca nih, orang bilang nih ada isinya pernah baca, ada budak yang dipotong 12 bagian disebar, saudara. Dimutilasi, disebar. Baru ada cerita di Alkitab, waktu Samaria dikepung, ada orangnya, ada ibu-ibu yang masak anaknya sendiri. Besoknya anak ibu lain dimasak. Ngeri banget, pendeta. Saudara kalau baca Alkitab separuh-separuh, itu yang saudara dapat. Alkitab adalah surat cinta Allah buat manusia. Kenapa kita sering salah membaca Alkitab? Kenapa kita sering kabur membaca Alkitab? Karena waktu kita baca Alkitab, Peninspirasi bilang dalam Kebahagiaan Sejati, tanpa bantuan Roh Kudus kita mungkin memutarbalikkan kitab suci atau menyalah tafsirkannya. Banyak pembaca Alkitab yang tidak memandang faedah, dan di dalamnya banyak hal justru mendatangkan bencana. Apabila firman Allah dibuka tanpa doa dan hormat, maka pikiran itu akan digelapi dengan kebimbangan. Kita baca Alkitab bukan karena Alkitab itu kita pengen pelajari. Kita baca Alkitab kenapa? Supaya menerima apa yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan. Supaya berterima, kita baca Alkitab. Saya kasih contoh. Orang Advent itu bilang, oh, makan makanan babi itu haram di Alkitab. Tapi datang orang dari denominasi Islam bilang, di Perjanjian Baru, lihat itu di Perjanjian Baru, boleh kok makan ini. Boleh kok. Saudara, kalau saudara baca Alkitab benar-benar, apa sebenarnya tujuan Allah kasih peraturan tentang apa yang nggak boleh dimakan sama apa yang boleh dimakan? Saudara pernah ngerti nggak maksudnya apa? Apakah prinsip kesehatan? Apakah prinsip kesehatan? Cuma sebatas itu kan yang jadi tameng kita orang Advent. Oh, kita nggak makan itu karena tubuh kita ini bait suci Roh Kudus. Sebatas itu? Saudara baca kitab Wahyu. Saudara baca kitab Yesaya. Di sorga nggak ada lagi ketakutan. Di sorga nggak ada lagi pertumpahan darah, kebencian, nggak ada. Arti itu bukan berlaku buat sama kita doang, tapi itu berlaku buat hewan-hewan. Lalu kenapa Tuhan kasih batasan soal makanan, saudara? Itu bukan sesimpel soal tubuhmu ini bait suci Roh Kudus, enggak. Tapi itu Tuhan mau kita bertarak. Di sorga nggak ada lagi itu semua. Orang muda Advent kan kalau ngomong gitu, ih makan babi itu haram, nggak boleh. Tapi dia makan Indomie tiap hari. Tapi dia makan ayam tiap hari gelojo. Tapi dia minum junk food, minum Sprite. Kopi teh nggak boleh, tapi minum Sprite. Wah, luar biasa sekali.
Apa dasarnya Allah kasih kita batasan untuk memakan makanan semua haram itu, saudara? Allah pengen kita bertarak. Allah pengen kita tinggalkan, janganlah makan daging, makan sayur, makan buah-buahan. Alkitab bilang kok, apa makanan manusia? Biji-bijian dan buah-buahan, sayur-sayuran. Kita nggak makan daging, saudara-saudara. Orang muda kan gitu, mereka makan haram gitu. Saya mah pengen jaga bait suci Roh Kudus. Malamnya makan seblak, pedes, terakhir sakit usus buntu. Saudara, prinsip kesehatan saudara sama aja omong kosong, nggak makan babi, tapi sama aja nggak menjaga bait suci Roh Kudus. Jadi jangan anggar ngomong soal bait suci Roh Kudus nih, tubuh kita bait suci Roh Kudus. Tidur jam 3 pagi. Kalau saudara mau bicara soal tubuh, saudara mau bicara soal makanan daging, soal apa segala macam, saudara praktekkan hidup Yesus. Saudara praktekkan hidup di Eden. Baru kita bisa bicara mengenai makanan, kita bisa bicara mengenai hal-hal yang di Alkitab tuh masih rancu. Bukan di Alkitab, di kalangan orang Kristen tuh masih rancu, saudara-saudara. Ya. Kenapa orang bahas mengenai sesuatu di Perjanjian Baru, mereka nggak mau ke Perjanjian Lama? Ya karena memang mereka baca itu, mereka cari itu supaya jadi pembenaran. Kita butuh iman. Saudara-saudara, kita butuh iman baca Alkitab. Kalau saudara nggak baca Alkitab nggak pakai iman, kita nggak akan ngerti tentang Alkitab. Saya nggak masukkan ke PowerPoint, karena saya takut terlalu panjang pembahasannya, ini udah jam 12. Saudara, ada 2 tipe cara membahas Alkitab, eksegesis, eisegesis. Cuma beda satu huruf doang, eksegesis dan eisegesis. Eksegesis itu kita baca Alkitab, kita tarik, kita masukkan ke otak kita. Eisegesis, kita punya pemikiran, kita cari Alkitab, ayat Alkitab yang sejalan dengan pemikiran kita jadikan itu pembenaran. Yang mana saudara sering pakai? Kita pakai eksegesis kah atau eisegesis? Saya ulangin. Eksegesis, kita baca Alkitab, kita tarik apa yang kita baca, kita tanamkan dalam hidup. Eisegesis, kita punya satu pemahaman, kita punya satu keinginan, pengertian, kita baca Alkitab, kita cari yang sesuai dengan pemahaman dan pengertian gitu, dan kita bikin pembenar. Saudara baca Alkitab, kita harus pakai eksegesis. Kita nggak bisa baca Alkitab pakai eisegesis. Ya, oke. Sekarang kita lihat cerita Alkitab yang tadi saya bilang tuh. Saudara pernah baca cerita Nuh dengan selesai? Kalau nggak pernah baca, saudara. Teman-teman orang-orang muda, kalau kau nggak pernah baca cerita Nabi Nuh, baca. Jangan cuma dengar baca. Kalau dihitung secara matematika, nggak masuk akal. Nabi Nuh dengan sekian banyak hewan masuk di Batra Nuh itu nggak masuk akal. Ukurannya dihitung tuh nggak masuk akal. Hewan-hewan zaman dulu apalagi besar-besar kan? Lebih besar. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa masuk? Saudara harus beriman dulu sebelum baca itu. Kalau saudara nggak beriman, saudara anggap ini cerita yang bohong. Dari cerita Nabi Nuh, kita bisa ambil bahwa Tuhan akan selalu menyayangi umatnya. Tuhan akan selalu memperhatikan umatnya meskipun cuma segelintir. Nabi Yusuf dimakan ikan, saudara. Mustahil dia bisa hidup lagi. Orang udah dimakan ikan, kok bisa hidup lagi? Kalau baca cerita Nabi Yunus, kayak dongeng ya. Orang dimakan binatang terus dimuntahin lagi, masih hidup utuh lagi. Ya, tinggal di mana dia? Kalau dia dimakan ikan besar, tinggal di mana dia? Dalam perut ikan itu 3 hari loh. Apa yang terjadi sama dia dalam perut ikan itu? Nabi Yunus, kisah Nabi Yunus. Ini cuma 4 asal nih. Pasal Alkitab bukunya. Nabi Yunus mengajarkan kita bahwa perintah Allah harus dituruti dan mujizat Allah akan selalu berjalan bersama kita, dan doa pengampunan akan selalu jadi bagian kita apabila kita datang bersungguh-sungguh. Nabi Yunus tahu dia udah dosa, Tuhan saya salah, ampuni saya Tuhan. Saya datang kepadamu dalam kemustahilan saya, dalam ketidakmungkinan saya. Tuhan jawab, selamat ya. Ya. Daud dan Goliat. Kok bisa satu batu menumbangkan raksasa yang besar? Jatuh langsung. Kok bisa seorang gembala
bisa menumbangkan raksasa yang besar? Kisah Daud dan Goliat, orang-orang muda mau ngasih tahu sama kalian. Sekecil apapun kau di dunia ini, kau bersama Tuhan, kau bisa jadi segalanya. Ya orang muda jangan takut. Mungkin nggak sih tahun depan saya bisa punya pemasukan sebulan 30 juta? Mungkin nggak sih tahun depan saya bisa jadi seorang penginjil yang luar biasa? Mungkin nggak sih tahun depan saya bisa memenangkan jiwa? Mungkin, saudara. Bagaimana dengan Sadrak, Mesak, Abednego? Mereka berjalan dalam dapur api, saudara. Yang lempar aja mati. Wah, ini luar biasa nih pengendali api nih. Satu cerita yang kalau saudara baca dengan iman, saudara akan mikir, nggak mungkin lah. Masa dalam dapur api nggak kebakar, orang yang lempar aja mati kok ditulis, masa mereka bisa berjalan-jalan? Sadrak, Mesak, Abednego mau kasih tahu buat kita semua. Jika engkau berpegang teguh dengan prinsipmu, tidak mau mengikuti dengan dunia ini, maka Tuhan akan berserta dengan engkau. Meskipun engkau di keadaan yang paling mustahil, dalam dapur api, dalam keadaan dunia ini yang akan membakarmu, mungkin pelan-pelan kau akan tetap ada. Bertahan seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Bagaimana dengan kisah janda Sarfat? Ya Nabi Elia, saya cuma tinggal punya tepung dan minyak ini doang. Gimana kalau saya kasih kamu saya mau makan apa? Dikasih loh sama dia loh. Saya kalau baca ini luar biasa loh. Teman-teman orang muda kalau baca Alkitab, menarik, seru, benar-benar seru loh. Relevan banget loh, dikasih sama dia loh. Saudara mungkin saudara bilang hari ini saya nggak punya apa-apa, kalau saya bantu dia saya miskin. Saudara mungkin saya nggak bisa, Tuhan saya nggak bisa kasih perpuluhan Tuhan, saya nggak bisa bayar persembahan Tuhan, saya nggak bisa nih, kalau saya kasih ini saya nggak bisa. Saudara lihat di Alkitab janda Sarfat, minyak dan tepung dalam bulu-bulunya nggak habis, saudara. Nggak bertambah banyak, tapi nggak habis-habis. Saudara, kamu orang muda masih pelit sama mamamu. Ini buat saya sendiri nih. Kadang saya memang, kalau mama saya minta, Jo, saya masih pelit memang. Saya masih takut untuk memberi, karena ini saya sendiri. Tapi saudara, saya belajar. Saya coba kirim buat adik-adik saya. Meskipun cuma sedikit. Saya coba, saudara. Tuhan, saya mau buktikan ayat ini. Benar. Tuhan selalu berkati. Tuhan selalu cukupkan apa yang saya butuhkan. Sama seperti janda Sarfat ini. Ya. Sama. Ini kalau engkau masih pelit sama mamamu, pelit sama keluargamu, pelit sama orang-orang di sekitarmu. Oh, contoh janda Sarfat ini. Dia janda loh. Ya. Ini untuk orang muda nih. Apa ada orang yang akan mencintai kita dengan tulus? Ada. Lihat Hosea. Bersundal suaminya berkali-kali, istrinya berkali-kali. Apa dia maafin? Dia maafin, saudara. Kadang saya ini jadi manusia, jadi orang muda lembek. Aduh, dia selingkuh, dia sakitin saya. Ini saya buat ini, begini. Aduh. Saudara lihat Hosea. Dia udah bersundal, istrinya udah bersundal berkali-kali, dia tetap cinta, saudara. Jemput, ditunggu anak-anaknya. Ya. Saya orang muda, saya mengerti. Saya ini orang berdosa. Banyak orang muda saat ini, berani-berani orang muda saat ini ngomong, dia nggak berhak diampuni. Dia udah selingkuhin saya, dia udah jahatin saya. Saya nggak berhak, dia nggak berhak dapat pengampunan dari saya. Dia nggak berhak ada di hidup saya lagi. Coba ambil kaca nih sekarang, ambil kaca terus lihat. Berapa kali ya saya sakitin Tuhan? Ada Tuhan bilang, kamu nggak bisa lagi sama saya. Kemarin kamu udah bohongin saya. Kemarin kamu udah menyembah ilah lain. Kemarin kamu udah lupa kasih persembahan saya. Kemarin kamu udah pergi dari hidup saya. Ada Allah bilang, nggak boleh lagi kamu di hidup saya. Tapi saya yang berdosa ini, benar-benarnya saya bilang sama orang lain, dia udah nyakitin saya, dia selingkuhin saya, dia jahat sama saya dia udah nggak berhak di hidup saya. Saya nggak mau ampuni dia lagi. Wah gila, luar biasa saya ini, saya lebih dari Tuhan ya. Tuhan aja mau ampuni saya. Mana orang-orang muda? Kalau ada saat ini ya sahabatmu, temanmu, kekasihmu, rekan kerjamu, saudaramu, bikin sesuatu yang bikin engkau sakit hati, ampuni. Ampuni. Kenapa? Tuhan udah baik kok, Tuhan udah ampuni kok. Masa saya nggak bisa ngampuni dia? Bagaimana dengan cerita 5 roti dan 2 ikan yang saya tadi ceritakan? 5
15.000 loh saudara kasih makan. Oh, bulan depan mau dia mau buat charity klinik, mau bagi-bagi sembako. Cukup nggak ya apa yang kita punya ini untuk kasih ke orang-orang? 5 roti dan 2 ikan aja cukup, saudara. Pertanyaannya untuk apa lakukan itu? Kalau untuk lakukan itu untuk pencitraan, untuk supaya dilihat, untuk cari banyak anggota, untuk supaya kita, wah hebat ya melayani, ya nggak bisa. Tapi kalau dilakukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk benar-benar kebutuhan orang lain, 5 roti dan 2 ikan aja cukup, saudara. 5 roti dan 2 ikan loh, cukup. Dan saudara, kalau saudara baca Alkitab, cerita yang selalu buat saya sedih. Cerita yang kalau saya baca ini saya selalu menangis, saudara. Kalau orang muda sekarang lebay banget sih, Jo baca gitu doang nangis. Tapi saudara, coba saudara baca baik-baik. Saudara baca kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara baca pasal 25 ke atas. Saudara baca cerita tentang Yesus, saudara. Saudara kalau baca itu, sedih, saudara. Yesus itu kurang baik apa sih? Dia Tuhan. Datang ke dunia ini lahir di mana? Kandang domba. Dia nggak kayak kita nggak bisa milih mau lahir ke siapa. Dia bisa milih. Oh, saya mau pilih lahir jadi anak raja. Dia lahir di kandang domba. Lahir di keluarga seorang tukang kayu. Miskin, saudara. Saudara lihat, kalau baca cerita Yesus, Yesus ngapain? Yesus bantuin orang tuanya. Yesus tinggal di Nazaret, kota yang jahat. Bayangin, saudara. Yesus ditolak, saudara, sama orang-orang sekota. Yesus ditolak. Saudara, murid-muridnya ikut dia loh. Menyaksikan semua mujizat dia. Tapi waktu dia disalib, kemana mereka? Nggak ada, saudara. Nggak ada. Nggak ada murid-muridnya waktu dia disalib, satu orang pun nggak ada. Ya, nggak ada. Saudara, waktu dia dikau salib, dia bilang apa? Ini ada di Alkitab, saudara baca. Saudara akan dapat ini. Ampunilah mereka. Mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, saya nggak pernah baca buku nangis nggak. Saya baca Alkitab, saya nangis lihat ini. Saya bisa langsung lihat, luar biasa, kok bisa ya? Kok bisa sih? Kok Yesus lakukan itu sih buat saya? Apa sih maksudnya dia sih? Ini saya loh. Seorang saya loh. Saya pendosa nih, orang jahat loh. Saya kalau ngomong kasar. Saya kalau perlakukan orang lain nggak bener loh. Tapi dia bisa bilang di kayu salib, ampunilah Jonathan. Jonathan nggak tahu apa yang Jonathan lakukan. Tapi dengan itu, saya masih luar biasa. Saya ada orang salah sama saya, ada orang yang mau melakukan sesuatu, saya masih jadi orang yang punya ego gitu. Saya masih punya ego. Ya. Masih bisa loh ada saudara saya yang buat salah sama saya bilang itu nggak benar hidupnya, itu nggak beres, dia nggak perlu dikasihanin. Masih bisa loh saya kayak gitu. Padahal Alkitab bilang, saudara nggak cukup hidup dari dengar khotbah, dari dengar seminar nggak cukup. Saudara harus baca Alkitab. Kalau saudara nggak baca Alkitab, saudara nggak baca firman Tuhan, mau orang berkhotbah 3 jam, 5 jam, 10 jam, saudara tiap hari kerjanya dengar firman. Kalau saudara nggak baca Alkitab, nggak ada yang masuk. Saudara harus baca Alkitab. Saudara harus baca Alkitab. Sebelum kita masuk kesimpulan, saat engkau baca Alkitab, ada hal-hal yang akan bikin engkau berubah. Kalau yang tadinya engkau susah mengampuni, engkau baca Alkitab, engkau akan lihat betapa Allah Maha Pengampun. Kalau engkau baca Alkitab, engkau takut dengan masa depanmu, engkau baca Alkitab, engkau akan jadi orang yang super duper punya masa depan. Kalau engkau bingung bagaimana nih saya di kerjaan, kalau engkau baca Alkitab, engkau akan dapat. Oh, caranya begini deh. Pakai prinsip ini deh. Alkitab bilang begini deh. Saudara, kalau kita beli sesuatu, kita dapat yang namanya buku panduan. Ini contoh nih, beli mesin cuci. Beli mesin cuci, oh ini deh. Saya kemarin kerja awal saya beli ini, apa namanya, rice cooker. Saya beli rice cooker. Jadi rice cooker tuh rupanya ada ininya, ada apa namanya, saringan itu dulu saya nggak tahu gunanya untuk apa. Tapi setelah saya baca, oh ternyata itu untuk kukus. Jadi kalau nasinya udah matang, angkat, taruh air di pancinya, nasinya taruh di atas kukusan itu, nanti itu akan bertahan lama, awet dia, bisa 2-3 hari. Saya nggak tahu kalau itu bisa begitu.
Jadi setelah saya baca itu saya baru tahu. Ya, setiap kita punya sesuatu, kita punya guidance books, ya. Guidebook, bahasanya guidebook lah, buku panduan ya saudara-saudara. Ya. Tuhan kasih karunia sama kita. Jonathan, ini kamu, tiket kamu untuk selamat, ini kasih karunia kamu. Ya, ini keselamatan kamu. Ya. Inilah guidebook kita. Saudara bagaimana kalau saudara bagaimana mempraktekkan kasih kalau saudara nggak tahu caranya mengasihi gimana? Saudara bagaimana tak mau mengampuni tapi saudara nggak tahu pengampunan yang benar itu gimana? Saudara bilang, iya saya orang Kristen mengampuni, tapi habis itu saya nggak mau lagi lah ngomong sama dia. Bagaimana caranya kita bisa mengampuni kalau kita nggak bisa baca sumber pengampunan Alkitab ini? Saudara-saudara mau jadi orang yang dermawan, saudara mau jadi orang yang berdoa, saudara mau mengerti tentang hidup orang Kristen. Bagaimana saudara mau tahu itu semua kalau nggak baca guidebooknya? Nggak bisa. Kalau saudara cuma dengar-dengar nggak bisa. Saudara harus baca. Penutup. Wah, udah lama. Sorry. Orang yang membaca Alkitab dengan benar, maka dia akan menghasilkan buah. Galatia 5 ayat 21 sampai 23. Kalau saudara masih ada orang yang bilang, dia tuh kalau hidup di sini dia tuh orangnya begini, dia tuh nggak beres, dia tuh begini. Berarti saudara belum baca Alkitab. Ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, inilah buah menghasilkan buah. Saudara baca Alkitab, saudara akan menghasilkan buah. Orang yang membaca Alkitab dengan benar, hidupnya akan dipenuhi dengan sukacita. Saudara kalau baca Alkitab, saudara nggak akan ketakutan tentang besok, tentang hari ini, tentang masa lalu, saudara nggak akan ketakutan. Teman-teman perempuan, engkau yang apabila saya sudah rusak, saya bisa nggak ya diterima? Ada kok cerita di Alkitab orang yang udah rusak diterima. Diperlakukan seperti ratu lagi. Dijemput lagi, ada. Gomer. Jangan takut saudara dengan masa lalu. Laki-laki itu saya sudah rusak, dulu saya begini-begini saya lakukan ini. Saulus dulu pembunuh. Dia yang lemparin batu siapa? Dia yang memotori pelemparan batu Stefanus. Bisa dia jadi pelayan Tuhan? Dipakai bisa. Ya kan? Saudara kalau baca Alkitab, hidup ini berarti sekali, saudara. Orang yang baca Alkitab dengan benar akan menurut dengan perintah Tuhan. Saudara kalau baca Alkitab, saudara akan jadi orang yang tunduk dengan firman Tuhan. Saudara akan jadi orang Kristen yang taat sama firman Tuhan. Orang yang baca Alkitab dengan benar akan menyadari bahwa betapa Allah mengasihi. Betapa Allah mengasihi saya dan saudara. Itu semua ada di mana? Alkitab. Garis bawahi, kalau saudara membaca Alkitab dengan benar, exegesis. Sepanjang 1 minggu ke depan kita akan belajar Alkitab. Ya, saya lihat judulnya tuh ada apa tuh, saya lihat tuh. Judulnya mantap-mantap tuh. Kalau saudara dengarkan firman Tuhan ini, tapi saudara nggak baca Alkitab, ya itu kayak angin lalu aja. Tapi kalau saudara baca, take time, saudara baca waktu, ambil waktu. Saudara, saya punya Alkitab 2. Satu ini, satu yang kecil. Yang kecil itu saya selalu bawa kemana-mana. Saya taruh di jok motor. Ya, yang kecil itu emang udah kusem, karena saya bawa kemana-mana, kadang-kadang kena hujan. Kalau saya lagi kehujanan, berarti saya selalu baca. Saya buka, kemarin saya udah di mana ya, saya baca. Dan setiap saya baca, saya selalu dapat hal baru. Saya selalu dapat hal baru. Kenapa hidup kekristenanmu hampa? Kenapa hidup kekristenanmu penuh dengan kebingungan? Karena engkau nggak mau membaca. Kau hanya dengar. Kan tadi bilang berbagai orang yang mendengar dan mengetahui, membaca. Ya, syukur-syukur orang yang ngomong itu, kalau saudara dengar, syukur-syukur orang yang ngomong itu benar-benar orang yang tulus melayani atau orang yang membaca Alkitab. Jangan-jangan dia juga dengar dari orang lagi. Baca sendiri, saudara. Baca. Ya, jadi nanti kalau pertemuan-pertemuan berikut pembawa firman menjelaskan mengenai sesuatu, saudara baca, uji, benar nggak yang dia bilang? Baca Alkitab, saudara akan paham. Roh Kudus akan tuntun. Alkitab, surat cinta dari Tuhan buat kita yang akan menuntun kita. Saya bawakan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus, biarlah itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua, amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta.
Untuk menutup acara khotbah kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu tutup yang terdapat di lagu Sion 273 dengan lonceng surga. Dengar lonceng surga amat meriah, karena pulang jiwa yang sesat. Bapa mau berjumpa dengan mulianya dan menyambut anak yang benar. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan, bunyi kecapi. Segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengar lonceng surga indah suaranya, karena pertobatan yang sungguh. Tuhan mengampuni orang berdosa dan menjadi jiwa yang baru. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan, bunyi kecapi. Segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Dengar lonceng surga, pesta digelar, semua malaikat bergembira. Masukkanlah Yesus, sabda yang benar, telah lahir jiwa yang indah. Puji Tuhan, malaikat nyanyi, puji Tuhan, bunyi kecapi. Segenap tentara surga sorak berseru, menyanyi pujian yang merdu. Doa tutup dan doa berkat akan dibawakan oleh Pendeta Muda Jonathan Takaria dan diakhiri oleh lagu Kami Muji Kebesaran. Silakan Pak Pendeta. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Kami sudah mendengarkan firman. Tolong urapi kami dengan hikmat akal budi urapan Roh Kudus, pikiran yang tajam, supaya kami mengerti firman ini dan kami dapat mempraktikannya. Tolong berikan kami Roh Kudus supaya kamu bisa lebih rajin untuk membaca firman Tuhan. Bapa, kami mau berdoa untuk umat-umat Tuhan di gereja Mount Moriah Salemba. Tuhan, perhatikan setiap kepala, dari yang paling muda sampai yang paling tua. Tuhan, urapi Pak Pendeta Clary, Pendeta Fribun. Tuhan, sertai Gembala Tuhan ini untuk menuntun jemaat Mount Moriah Salemba. Tuhan, urapi para majelis, orang-orang muda. Tuhan, berikan mereka campur tangan-Mu, pertolongan-Mu, sehingga apapun yang mereka lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Apabila ada yang sedang sakit, Tuhan, urapi dengan urapan Roh Kudus. Tuhan, berikan kesembuhan melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Apabila ada yang sedang bergumul dengan ekonomi, Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit. Tuhan, berikan pekerjaan. Tuhan, berikan kemudahan dalam bekerja. Tuhan, berkati usaha tangan, supaya mereka dapat mencukupi dan menjadi berkat untuk orang banyak. Tuhan, berkati orang-orang muda yang mengikuti pendidikan, yang sedang mencari pasangan, atau yang saat ini sedang bergumul dalam dosa kesayangan. Tuhan, berikan mereka semua hikmat akal budi urapan Roh Kudus. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sukacita, sorga menjadi bagianmu dari sekarang
sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Rangkaian acara ibadah sabat kita telah selesai. Sebelum Pak Ketua Dex Raranta memberikan pengumuman dan kita saling menyapa dan mengucapkan selamat sabat, mari kita sama-sama membuka kamera untuk berfoto bersama. Mama. Sudah? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya. Sudah. Baik, saya serahkan kepada Pak Ketua Dex Raranta. Baik, terima kasih. Selamat sabat semuanya. Terima kasih Kesia. Terima kasih Pendeta Muda Jonathan, Pendeta Clary yang sudah menyampaikan sekolah sahabat, dan Pendeta Fibu yang sudah mengambil bagian pada sahabat ini. Pengumuman sebentar, sore jam 5 kita ada mezbah doa. Mengikuti semua, terlebih anak-anak muda. Dan pada Rabu malam, seperti biasa kita akan tetap lakukan Rabu malam. Dan sahabat, Minggu Sembahyang ini setiap hari. Jadi besok sudah ada jadwal. Nanti mungkin ketua pemudanya taruh jadwalnya di list supaya sudah tahu siapa besok sore. Besok kira-kira itu jam berapa mulai Pak Pendeta? Minggu Sembahyang ini setiap sore atau gimana ya? Dari Febi 7:30 apa Feb atau? Febi ada. Jam 7, Pak. 7, jam 7. Oke, jam 7. Oke, jadi setiap malam jam 7 sampai dengan penutupan hari Sabat Pendeta Clary. Ya. Jadi Rabu malam bukan ditiadakan, tapi Minggu Sembahyang Pemuda Advent Sedunia dan dibawakan oleh anak-anak muda kita. Dan nanti hari Sabat penutupan Pendeta Clary, kita perjamuan kudus di Lembaga Alkitab Indonesia. Nanti ambil bagian Pendeta Fribun dan Pendeta Clary yang akan memimpin kita untuk perjamuan kudus di Lembaga Alkitab, dan tetap kita akan adakan online. Dan pada hari Selasa besok, semua kebutuhan perjamuan yang jauh-jauh kita akan kirim hari Selasa. Buku sekolah sahabat saya akan ambil besok, hari Senin. Selasa kita akan kirim rotinya, buku sekolah sahabat, dan anggurnya. Dan jadi mohon yang jauh-jauh dikirim lagi alamat supaya biar lebih jelas, boleh dijapri ke saya. Itu aja dari kami. Mungkin ada pengumuman yang lain, ada tambahan dari Pendeta Fribun. Oke, terima kasih. Oke, itu dari kami. Badex nyampe ke sini enggak? Kalau ke Amerika, kalau memang dibutuhkan kami kirim.
Tapi terlalu jauh Tante Elis ya. Sampai di Amerika udah tumpah semuanya. Busuk. Iya, jangan basi. Ditahan di imigrasi. Karena ada air anggur yang mengandung apa kali mungkin. Bukan tahan imigrasi pada ongkos kirimnya lebih banyak daripada anggurnya. Oh iya. Oke, itu dari kami. Kayak mau salam-salam silakan. Salam semua. Selamat sahabat Pak Bidek 3 kali. Dadah semua. Jonathan, Pendeta Jonathan. Makasih Jonathan. Terima kasih. Selamat sahabat 3 kali. Terima kasih, Pendeta Jonathan. Selamat makan. Terima kasih Pendeta Fribun. Terima kasih Pendeta Clary. Pak Bidek. Sehat. Terima kasih semua sahabat 3 kali. Rohani, Buci. Thank you. Pendeta Clary, Pendeta Fribun, Pak Adi Suwandi semuanya. Susi, selamat sahabat. Selamat. Jadi kita sahabat 2 Selamat kali. makan masing-masing di rumah. Pak Adi ya. Sebentar nanti aku Pak ke Dek, gereja. selamat sahabat Pak Dek. Selamat Suli, sahabat. Ngoma. Salam apa ke Brurian? Wes, selamat sahabat semuanya. Ya, selamat sahabat Neta. Selamat makan. Selamat sore. Aku sudah mau tidur sekarang.